Selamat datang di dalam acara Talk Talk Live. Selamat malam buat kita semua. Tentu saja kita sudah menantikan acara seperti malam hari ini. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yang pastinya relevan buat kita semua, yaitu Finding Opportunities in the Pandemic Struggle, atau bagaimana menemukan kesempatan-kesempatan yang baik, bagaimana meraih kesempatan itu di tengah-tengah kondisi pandemik yang tentu saja membuat kita kesulitan, ya. Dan hari ini bersama dengan kita semua yang sudah hadir di dalam acara YouTube kita malam hari ini, juga sudah hadir beberapa rekan saya yang akan juga ngobrol bagaimana menghadapi pandemi yang sudah berjalan lebih dari setahun ini. Yang pertama saya kenalkan dulu seorang anak Tuhan yang sangat cinta Tuhan dan juga sangat rindu untuk melayani Tuhan terus-menerus sepanjang hidupnya, yaitu Bapak Sugoro. Hai. Dan juga bersama dengan saya, ya, seorang rekan hamba Tuhan yang Tuhan perlengkapi untuk melayani anak-anak muda di dunia media sosial dan juga tentu saja sangat cinta Tuhan, yaitu Saudara Wandi. Hai semua. Ya, jadi seperti tadi saya katakan bahwa pandemi ini udah lebih dari setahun ya, dan saya yakin banyak hal yang kita hadapi di tengah pandemi ini, pasti banyak perubahan yang terjadi, perubahan gaya hidup, perubahan cara untuk melakukan segala sesuatu. Dari yang sebelumnya itu megang HP mungkin cuma berapa puluh menit sehari, jadi berapa jam sehari karena semua kegiatan online, bahkan ibadah juga online. Saya yakin juga di dalam kehidupan dari Pak Sugoro maupun Bro Wandi pasti banyak sekali perubahan ya. Boleh nggak cerita apa-apa aja perubahan yang terjadi selama pandemi ini? Mungkin boleh dari Pak Sugoro dulu, karena paling dekat. Ya, paling senior juga ya. Oke. Kalau ngomong tentang pandemi, itu awalnya menakutkan sih. Tapi sekarang takutnya udah hilang. Karena sudah mengalami sekian banyak hal ya. Ketakutannya itu ketakutan yang gimana? Boleh diceritakan lebih spesifik? Sebelum pandemi ini, beberapa dekade yang lalu, saya juga pernah mengalami banyak hal tentang keterpurukan ekonomi, kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Dan di era pandemi ini, saya juga melihat banyak teman-teman yang mengalami kemajuan, ada yang mengalami kemunduran, ada yang mengalami kematian, bahkan ada yang setengah mati. Iya. Mereka itu setengah matinya, mati tidak, hidup enggak. Saking paranoid, mereka jadi gila. Gitu. Waduh, itu kondisi yang cukup memprihatinkan ya pastinya. Kalau Wandi sendiri, di tengah pandemi ini ada perubahan yang terjadi nggak di hidup kamu atau di pola aktivitasnya gimana? Oke. Kalau ngomongin soal perubahan ya, yang pertama pasti itu perubahan badan pasti ya. Berarti itu bukan kan dari dulu gini ya? Pandemi itu kan apa? Kita banyak work from home, banyak di rumah, otomatis lebih banyak waktu untuk apa ya, bereksperimen soal makanan di rumah, lebih banyak waktu untuk istirahat, kan awal-awalnya. Itu perubahan pertama. Tapi perubahan kedua lebih ke cara belajar mungkin. Bagaimana setiap kita diminta untuk belajar dari awalnya datang ke sekolah, jadi belajar melalui internet. Pakai Zoom, pakai Google Meet. Yang kedua mungkin saya bahas yang positif-positif dulu ya. Yeah. Mungkin dari awalnya sangat tabu belajar online nih, pandemi mengajarkan saya untuk sedikit-sedikit belajar online. Kalau bahas sisi negatifnya, jelas awal-awal pandemi pasti ngerasa yang namanya stres karena apa? Nggak bisa kumpul sama teman-teman. Berasa di pastor itu ya, ngobrol sama tembok rasanya. Mau jalan-jalan nggak boleh gitu ya? Iya. Dan ngerasa ngerasa benar-benar dibatasin selama pandemi.
Ya, itu sih awal-awal. Iya, kalau saya juga ngalamin sih sebenarnya gitu ya. Kalau tadi Wandi ngomong kan, ya waktu kuliah nggak sempet ya online ya. Nggak sempet Cuma online. wisuda doang ya. Ya wisuda juga. Nah, saya nih yang lagi kuliah gitu kan, mikirnya wah kesempatan nih bisa kuliah lanjut gitu kan. Rupanya kuliahnya mesti online dan setiap hari ngadap laptop gitu ya, ngadap komputer. Mau ngerjain tugas juga mau nanya ke dosen mesti lewat WhatsApp gitu ya, nggak bisa ketemu langsung. Wah itu pastinya satu perubahan ya. Dulu waktu S1 kalau mau nyari dosen itu tinggal nelpon ke rumah dosen, Pak boleh nggak saya nanya tugas gini-gini dan sebagainya. Sekarang mesti nunggu dibales dulu WhatsApp-nya gitu. Mau nelpon takutnya lagi ada kegiatan atau lagi sibuk. Jadi itu satu, ya saya sendiri ngalamin gitu ya pergumulan ini. Ada perubahan, banyak perubahan ibadah ya, yang biasanya ya terutama misalnya Wandi atau saya gitu yang pelayanannya biasanya kalau khotbah itu ngelihat jemaat gitu ya. Iya. Sekarang ngelihatnya ke satu titik, ke mata kamera gitu ya. Mau ngelihat ke samping katanya nggak boleh, nanti nggak bagus di kamera gitu ya. Nah, dan sebagainya. Termasuk mungkin Kosugoro juga pernah ya pelayanan gitu ngelihat biasanya kalau melayani menyambut salamin orang gitu. Ya, benar. Sekarang kalau nyambut Ya, saya kalau ngalami perubahan banyak ya, terutama jadi malas ya keluar rumah. Biasa sih tiap hari ya pagi-pagi sudah ke project gitu. Dan bertemu dengan banyak orang, ngopi pun di ya kafe-kafe. Ya sekarang pun berubahnya itu adalah mau ngopi pun buat kopi sendiri. Ya beli banyak bahan, beli banyak alat untuk bikin kopi, kemudian ngobrolnya dengan WhatsApp, ya, dengan Zoom, ya, ngopi bareng tapi di tempat berbeda. Dan soal melayani juga jadi, ya awalnya kaku ya, berhubungan dengan elektronik, meeting, setiap meeting itu tidak pernah bertemu dengan orang lain. Jadi ngomongnya ya jokingnya pun kaku deh gitu loh. Tapi lama-lama kebiasaan juga. Ya. Biasanya kalau ketemu langsung salaman gitu. Iya, Kosugoro ramah gitu kan, langsung salaman. Gimana kabarnya sekarang? Mesti pegang dada iya, gitu. Benar. Itu banyak hal ya, banyak perubahan yang terjadi ya selama pandemi ini dan saya yakin semua yang di rumah juga pasti mengalami hal yang sama. Contohnya aja kegiatan seperti ini gitu ya. Kalau biasa kita bisa langsung adakan ya semua duduk di dalam satu ruangan, kita bisa ngobrol, kita bisa tanya jawab secara langsung. Sekarang ini kita mesti ngelihat ke kamera ya. Itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, di tengah dari semua perubahan itu ada nggak sih ngerasa sulit atau malahan berat gitu, bergumul di tengah pandemi seperti ini? Ya ada. Gimana? Apalagi pada awalnya. Tentu saja pada awalnya ya saya pribadi bergaul dengan teman-teman, boleh dikatakan semuanya panik. Nggak tahu apa yang terjadi dan nggak tahu akan kemana tujuan akhirnya. Karena dari berita-berita negatif itu tidak ada yang membangun. Ya, jadi pada suatu kali kita berkeputusan juga bahwa yuk kita stop deh sharing yang negatif. Karena itu membuat keterpurukan dalam pikiran. Jadi ya seperti saya katakan tadi, ada teman-teman ya bahkan saking paranoidnya jadi gila gitu. Jadi perubahan yang lain yang saya alami adalah setiap pagi mulai rajin jalan pagi. Pada jalan pagi itu tentu saja banyak obrolan-obrolan tentang kesempatan-kesempatan baru. Kita tahu bahwa pandemi ini bukan suatu krisis yang baru ya, tapi krisis yang sebenarnya namanya baru, tapi krisis yang sudah berulang-ulang sekian dekade. Banyak orang mengalami keterpurukan, kebangkrutan, dan kesulitan dalam ekonomi, di mana mereka sebenarnya tidak siap untuk itu. Dan kemudian tidak mau melihat dan melangkah maju lagi ke depan, tapi terlena di dalam keputusasaan. Jadi kita para pebisnis, ya mulai waktu suatu ketika itu yang obrolan kita itu adalah kesempatan baru apa yang mau kita lakukan. Terus saya melihat juga teman-teman yang bekerja, termasuk saya punya pekerja. Saya melihat mata mereka khawatir, melihat teman-teman mereka banyak di PHK, gaji dikurangi, keadaan rumah tangga menjadi kacau, gara-gara ekonomi.
Bahkan yang keluarga yang kelihatannya selama ini harmonis, jalan keluar bareng gitu sama-sama. Tahu-taunya gara-gara pandemi malahan sampai berpisah gitu ya, bukan cuma konflik. Iya, faktornya banyak sih ya. Saya melihat ada teman-teman yang memang awalnya sebelum pandemi itu mereka kelihatan fine-fine aja gitu loh. Jalan bersama keluarga dengan anak ya, kafe makan, di restoran makan. Tapi waktu pandemi begini, saking sering berkumpulnya, keburukan-keburukan sifat itu terperhatikan. Jadi saya bahkan melihat ada yang berpisah suami istri. Rupanya adalah bukan soal pandeminya, soal mulailah mereka itu konflik. Awalnya adalah berbicara kasar. Ada yang beralasan katakan bahwa ekonomi membuat mereka seperti itu. Sebenarnya bukan. Kondisi bertemu yang sering begitu, sehingga pembicaraan atau komunikasi atau topik yang mereka bicarakan itu tidak lagi saling mengasihi, tapi saling menyalahkan. Yang sang si istri menyalahkan suaminya tentang tidak becusnya untuk mencari ekonomi ke dalam rumah, dan suaminya juga menyalahkan istrinya tidak becus untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak dan sebagainya. Banyak masalah ini dari urusan keluarga ya gitu ya. Kalau Wandi, kamu sendiri ngelihat gimana nih? Mungkin ada urusan pelayanan atau pekerjaan atau mungkin urusan soal hidup yang kamu ngerasa bahwa ya pandemi ini memang membuat orang jadi bergumul, jadi kesulitan dan bahkan itu jadi sebuah ya mungkin menjadi konflik. Iya. Kamu ngeliatnya gimana? Percaya nggak percaya, awal-awal pandemi saya tuh ngalamin depresi yang luar biasa. Karena apa? Karena lihat media sosial, saya aktif di media sosial, saya lihat video YouTube, nonton YouTube, baca berita, itu semua ngomongin pandemi. Sampai saya yang segede gini kena asam lambung. Oke, saya bilang, kok pandemi itu begitu mengkhawatirkan. Teman saya hubungi saya, ngomongin soal dia di PHK. Udah kayak gitu, ada yang hubungi saya, nggak bisa bayar cicilan. Aduh, udah seperti itu, ditambah lagi ada yang baru lulus nih, berharap dapat kerja, pandemi datang dan boro-boro kerjaan. Yang dapatnya apa? Yang dapatnya malah apa? Harus di rumah bersabar menunggu. Bahkan ada yang dapat kerja nih. Contohnya dia jadi guru. Dia udah senang nih terima kerja. Berharap gue jadi guru yang sangat ideal, berdiri di depan kelas sambil ngajar. Ternyata dia harus ngajar melalui Zoom. Dan bukannya menikmati ngajar, malahan gondok gitu yang ngeliat murid-muridnya semuanya matiin kamera gitu kan, nggak bisa ketemu langsung, dan belum lagi nanti waktu ditanya tugas-tugas rupanya nggak ada yang ngerjain. Banyak yang bilang enak dong dari Zoom, cepet dong. Kita sebagai hamba Tuhan juga tahu ya, contoh kadang dari media sosial kita lebih capek sebenarnya energinya daripada jumpa biasa. Bayangkan kami harus duduk berjam-jam untuk melayani orang, dan orangnya tidak kita lihat. Bagaimana emosi kita nggak tahu. Iya. Itu jadi mulai dari pekerjaan, mulai dari sekolah, sampai nanti ujung-ujungnya ngomongin soal penyakit. Pandemi itu penyakit. Tapi gara-gara pandemi, depresi sama kayak saya, ada penyakit baru yang muncul. Orang yang sakit jantungnya makin parah karena stres mikirin pandemi dan tidak dilayani dengan fasilitas kesehatan yang baik. Orang yang punya sakit, contohnya dia sakit kaki kan, nggak berani ke dokter, sakitnya makin parah gara-gara pandemi. Jadi semuanya itu bakal pandemi itu berimpak banyak bagi segala aspek. Belum lagi kalau ngelihat berita-berita gitu ya, ngelihat kabar-kabar. Ini aja kemarin ngelihat, waduh,
kondisi di India serem banget gitu ya. Oh, iya. Sekali nambah hitungannya bukan cuma ribu, bukan cuma puluhan ribu, tapi sampai ratusan ribu. Bahkan yang mati itu sehari bisa sampai ribuan. Bahkan katanya yang mau kremasi itu juga sampai kesulitan gitu. Kalau setiap hari baca berita kayak gitu stres juga ya. Iya. Iya. Sampai akhirnya kepikiran terus malahan yang dipikirkan hal-hal negatif. Nah, daripada kita dari tadi ngobrolin yang negatif ya, walaupun ada juga positifnya, pastinya kita juga pengen dong obrolan kita ini bermakna positif buat semua yang mendengarkan. Ya. Jadi kita mau ngelihat nih coba kesempatan di tengah, kalau istilah biasanya kesempatan di tengah kesempitan gitu ya. Kesempatan di tengah pandemi yang menjepit ini, boleh nggak berbagi sedikit? Saya yakin kalau sudah hadir di sini kan pasti pernah mengalami itu, tapi juga pasti bisa melihat kesempatan-kesempatan yang ada. Mungkin dari Ko Sugoro dulu gimana? Ya, tadi yang saya bahas itu yang negatif ya. Sekarang kita mulai masuk ke dalam sisi positifnya. Saya teringat beberapa dekade yang lalu, saya pernah mengalami kebangkrutan. Kalau tidak salah di tahun 91. Susah banget loh kalau sudah bangkrut. Rumah tidak ada, kendaraan tidak ada, uang nggak ada. Yang paling bersyukur tinggal satu, pacar nggak lari. Syukur banget tuh. Kalau ya mungkin Tuhan tahu kalau pacar gua lari, mungkin saya cari gedung yang tertinggi. Saya kira cari pacar lagi kok. Cari gedung. Cari jalan pintas. Jalan pintas, just joke ya. Saya mengalami satu keadaan yang sangat terpuruk selama 2 tahun, sampai tahun 93. Mungkin teman-teman juga merasakan saat seperti sekarang ini. Saya merasakannya itu tidak ada ujung. Lorongnya gelap, tidak ada tanda-tanda cahaya di ujung lorong itu. Bayangkan selama 2 tahun itu saya miskin, tidak punya rumah, kendaraan nggak ada, pekerjaan nggak ada. Mau apa ya? Pada masa itu juga udah mulai memasuki rencana mau menikah. 2 tahun itu nggak malu saya katakan, saya menangis. Saya kembali pada Tuhan, saya menangis. 2 tahun semua doa tidak dijawab. Bila saya melihat hanya pada waktu itu, dalam hidup saya itu fragmen yang kecil, yang singkat itu, mungkin saya menyerah. Kalau saya tahu tahun 91 itu, wah saya pun happy, nggak usah nangis gitu loh. Tapi benar, kesulitan apapun yang kita hadapi sekarang ini, sama seperti yang saya alami tahun 91. Jadi kita nggak boleh melihat satu fragmen atau satu bagian kecil dari hidup kita. Ada bagian-bagian yang akan datang. Terus dalam soal pandemi ini sebenarnya bukan banyak orang yang terpuruk, tapi banyak orang yang bahkan menjadi kaya raya. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi kaya. Saya membangun perumahan dan saya melihat masa sekarang ini, perumahan yang saya bangun itu 85% itu sudah habis dalam masa beberapa bulan. Kok bisa? Karena mereka-mereka itu dalam era pandemi itu, mereka tidak terlena di dalam kesulitan. Mereka mencari kesempatan. Tentu saja dengan segala cara yang mereka miliki. Ya. Jadi pandemi ini tidak memiskinkan seluruh dunia, tapi hanya seperti roda yang berputar. Yang orang kaya itu berputar jadi miskin, dan orang miskin itu berputar jadi kaya. Jadi itu fenomena yang di luar. Dalam segi pekerjaan kita lihat bahwa banyak orang yang ter-PHK, dan sebenarnya lebih banyak lagi yang tidak ter-PHK. Yang ter-PHK itu saya melihat teman-teman yang bekerja, tentu saja bagian yang dia kerjakan itu tidak diperlukan lagi. Berarti bukan soal pekerjaannya, soal pribadinya tidak diperlukan di perusahaan. Tapi bila mana teman-teman saya yang masih dipertahankan dan bahkan gajinya naik, mereka itu bukan pekerjaan yang mereka kerjakan yang dipertahankan, tapi skill, kelebihan, they do extra mile. Ya, mereka belajar lebih banyak lagi, mereka melakukan lebih banyak lagi, justru mereka itu ditahan oleh bos mereka. Tentu saja termasuk saya punya staff.
yang dalam beberapa kurun bulan ini naik gaji terus. Karena kenapa? Karena they do extra mile dan saya tidak menggaji atau meng-hire orang-orang baru, tapi mereka mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya seharusnya saya hire orang baru. Jadi nilai yang akan diberikan kepada orang baru, saya berikan kepada mereka. Kenapa? Karena they do extra mile. Mereka bisa memimpin, mereka bisa proaktif, mereka disiplin dan sebagainya. Jadi itu sisi positifnya. Iya, kayak beberapa waktu yang lalu saya juga lihat nih ada sebuah boleh dikatakan survei ya bahwa ternyata usaha kecil itu meningkat di tengah-tengah kondisi pandemi ini karena orang nggak bisa kerja di perusahaan. Ya. Akhirnya mereka memulai usaha-usaha kecil dan di tengah-tengah masyarakat itu mereka jualan kah atau mereka lakukan usaha itu dan justru itu yang jadi banyak di masa seperti ini. Ya, employee become entrepreneur. Keren. Nah, kalau Andi sendiri ngelihat gimana? Kesempatan di tengah kondisi seperti ini gimana? Saya lihat kalau kesempatan ya, banyak banget sih. Contohnya, salah satu platform media sosial, yang jual barang, sebut saja namanya Shopee. Walaupun kita, hari ini ketika kita lihat di masa pandemi, yang dijual tuh bukan hanya kebutuhan-kebutuhan yang standar, tapi sampai kebutuhan detail itu dijual. Kalau teman-teman ya, lihat pandemi ini kan banyak orang yang nonton film kan. Pernah nggak kepikiran jual Netflix ketengan? Jadi jual Netflix, kan satu akun ini harusnya bisa dipakai untuk 4 perangkat dia. Dijual satu akun ke 4 orang. Kongsian gitu ya? Makanya. Bisa nggak bayangkan seperti itu? Jadi itu peluang yang bisa dipakai, kesempatan yang bisa dipakai selama pandemi ini. Mereka yang kreatif, mereka yang bisa struggle nih di pandemi ini. Bayangkan seorang ibu yang yang usahanya, yang awalnya usahanya dia biasa-biasa aja. Pandemi ini dia bisa dapat lebih dari yang bahkan yang sebelum pandemi. Karena apa? Dia mulai belajar jualan online. Dan satu peluang pandemi ini yang bisa dimanfaatkan itu sama kayak contoh Eka. Tidak harus ke Malang untuk kuliah jauh-jauh, dengan di Medan bisa kuliah di tempat jauh. Bahkan makin hemat ya. Bahkan teman saya yang kuliah di Amerika masih stay di Medan. Yang kuliah di Rusia masih stay di Medan. Jadi apa? Itu kesempatan. Hari ini kamu bisa akses pendidikan masih di kotamu, tapi di bagian belahan dunia lain, di bagian daerah lain, itu satu kesempatan yang menarik ketika pandemi ini. Seperti nikah juga ya, mau nikah cepet loh ya. Ya, nggak usah honeymoon ya, nggak usah resepsi ya, hemat banget. Tinggal kita tunggu orang di balik kamera di nikah ya. Iya, ini menarik sekali perbincangan kita. Nah, dari kesempatan itu kan kita juga butuh nih supaya orang-orang yang di rumah yang mengikuti acara malam hari ini tuh dapat kesempatan gitu ya. Atau paling nggak mereka bisa ngelihat kesempatan. Boleh nggak dibagikan tips-tips? Mungkin motivasi-motivasi atau kalimat-kalimat yang atau trik di mana mereka itu nanti bisa menangkap kesempatan dan melihat kesempatan itu dan menggunakan kesempatan itu. Mungkin Ko Sugoro. Selama 30 tahun saya di dunia pekerjaan dan bisnis, saya berpesan pada teman-teman, apa yang saya alami ini benar. Yang pertama adalah pola pikir. Karena pola pikir itu akan mendrive alam bawah sadar kita untuk melangkah. Yang kedua adalah setiap orang itu perlu mentor. Mentor bukan mutlak, tapi salah satunya. Di mana mentor ini saya mendapatkan banyak hal, di mana dari ketidaktahuan menjadi tahu, arah yang salah menjadi benar, pola-pola kerja yang benar dan disiplin dan sebagainya, termasuk time management. Banyak orang gagal itu karena time management itu tidak teratur. Dan banyak orang yang berhasil karena time management mereka teratur banget gitu. Mentor ini kalau saya pernah ngeliat tuh ya ada seminar
Itu seminarnya itu bukan tentang mentor, tapi tentang coaching. Sama nggak mentor sama coaching ini? Ya, boleh dikatakan sama sih. Karena coach dan mentor itu mereka melihat titik buta kita. Tentu saja mentor itu boleh dikatakan mereka bahkan memberi opportunity kepada kita. Karena mereka kelebihan opportunity. Iya. Ya, di dalam bisnis mereka itu kelebihan project, kemudian mereka, "You mau nggak kerjain deh yang kecil ini?" Dari kebiasaan menangani yang kecil tentu saja menimbulkan satu skill untuk menangani project besar. Itu salah satunya. Untuk para teman-teman yang bekerja, termasuk staf saya melihat mereka itu, di mana mereka, kenapa saya pertahankan mereka? Karena memang mereka do extra mile. Sebenarnya mereka kerja itu sampai jam 5. Banyak orang itu hanya terpaut pada jam 5 itu, kemudian mereka buru-buru pulang. Jadi tereliminasi. Jadi mereka itu, walaupun bos nggak lihat, mereka itu kerja sampai melebihi jam 5. Tentu saja bukan soal jamnya, tapi lebih banyak lagi skill yang mereka dapat. Tentu satu bagian atau satu divisi mereka kerjakan, mereka juga mengerjakan divisi-divisi yang lain. Akhirnya mereka menjadi seorang manajer yang bisa memanage beberapa divisi. Itu tergantung orang. Jadi kita itu bekerja seperti yang di kitab suci katakan, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Itu katanya klise banget ya, spiritual banget. Sudah enggak loh. Ya, if you do for God. Sebenarnya yang dapat kita sendiri, para pekerja, kerjakan sampai suatu hari Anda juga jadi pebisnis. Karena semua pebisnis itu mulai dari pekerja. Nah, untuk teman-teman bisnis, hal yang paling penting adalah jangan menyerah. Karena jangan takut gagal. Karena setiap bisnis yang kita geluti, itu ada akumulasinya. Banyak orang gagal di tengah jalan itu sebenarnya bukan gagal, tapi mereka terlalu cepat berhenti. Ya, they quit so early. Jadi mereka itu padahal tahun berikutnya itu mereka panen, tapi mereka meninggalkan segala sesuatu yang mereka tanam sebelumnya. Gitu. Dan tentu saja secara iman saya mengalaminya. Seperti yang saya katakan tadi, tahun 91 saya bangkrut. Saya nggak tahu deh itu akan terjadi apa. Nggak tahu saya 2021 itu bisa seperti begini. Tapi saya bertahan. Saya berserah. Yang saya dengar, yang saya baca, yang saya selalu diingatkan bahwa selalu ada waktu Tuhan. Itu saya pertahankan. Dan berserah sepenuhnya itu saya pertahankan. Bangkrut itu dari keberadaan menjadi tidak berada itu sangat sulit sekali. Karena saya tangani proyek besar, bangun pertokoan, sehingga bangkrut tiba-tiba karena developernya juga bangkrut. Tapi hanya bertahan itulah. Bertahan bukan dalam segi motivasi saja, tapi dalam segi iman. Ya, saya belakangan juga semakin mengerti membaca kitab suci, Alkitab, di mana setiap sejarah yang digambarkan oleh Alkitab itu menggambarkan sejarah saya. Kehidupan Kosugoro gitu ya? Iya, segala sesuatu yang saya masih kalah dan belum dapat, memang belum waktunya. Kalau saya masih bisa berpikir, tentu saya akan fight lagi untuk mencari lagi yang baru. Tapi kalau saya salahkan Tuhan, pada waktu itu saya bangkrut, dan 2 tahun tidak didengar doanya, saya sih nggak tahu menjadi apa. Gitu. Karena kita cuma ngelihat ke porsi kecil itu atau fragmen kecil itu tadi. Iya, benar. Berhenti di situ. Saya jadi membayangkan ini ibarat kita lagi mau masuk sebuah rumah besar, kita berhenti di pintu depan, ada keset, terus kita ngerasa, aduh kesetnya ini kok kasar sekali, kesetnya kok kotor sekali, keset ini kok, dan akhirnya kita berhenti di situ, nggak jadi masuk ke dalam gitu ya. Berhenti di situ karena kita cuma ngelihat fragmen di situ, padahal keset itu mungkin untuk membersihkan kita nanti bisa masuk ke dalam sebuah tempat yang, atau ya kalau di dalam perbincangan kita malam hari ini ya kesempatan yang lebih besar gitu ya, kesempatan yang membawa kita kepada satu hal yang ya mungkin itu yang Tuhan percayakan bagi kita untuk sesuatu yang pastinya lebih indah lagi. Kalau dari Wandi, ya tadi udah ngomongin soal kesempatan ya. Selain tadi kalau kita lihat kreatif itu penting,
menurut saya untuk struggle di tengah pandemi ini, uh, bukan hanya ngomongin soal kerjaan ya, ngomongin soal keluarga, ngomongin soal studi. Saya merasa bahwa otentik itu penting. Otentik menjadi otentik dengan diri kita sendiri itu penting. Contohnya, keluarga saya hari ini seperti ini. Keluarga saya mungkin dalam keadaan buruk. Pandemi menunjukkan hal seperti ini. Sadari keburukan tersebut dan apa? Dan jadikan keburukan tersebut untuk turning point untuk berubah. Kalau saya orangnya males, pandemi ini saya makin males, makin suka cuma nonton, cuma rebahan. Sadari itu, jadikan itu turning point untuk kamu survive di ini. Jangan merasa bahwa nggak ada masalah, I don't have problem di tengah pandemi ini. Jangan merasa kan, ini kan pandemi, nggak apa-apa lah. Semua orang kan juga ngalamin. Titik poin seperti itu yang buat apa? Yang buat kita tidak mau berjuang, yang buat kita tidak melihat ada kesempatan di balik pandemi ini. Orang yang berhasil adalah orang yang bisa melihat yang tidak orang lain lihat. Iya, itu makanya itu jadi satu batu loncatan gitu ya. Mungkin kalau orang lain ngelihat itu batu bisa bikin orang tersandung, padahal kita mungkin ngelihat ini bisa buat kita loncat lebih tinggi gitu ya. Contohnya, ini plastik contoh. Plastik. Orang bisa nggak lihat bahwa ini bisa dijadikan bunga. Cuma orang yang bisa melihat peluang bahwa ini bisa jadi bunga. Iya. Di zaman sekarang banyak tuh usaha-usaha kecil itu ngelihat hal-hal yang orang lain nggak lihat. Justru mereka ngelihat dan mereka kerjakan, jadinya justru makin besar. Salah satu yang saya perhatikan itu adalah bikin buku homemade dari bahan-bahan bekas. Mungkin koran bekas apa diambil dia adon lagi dan akhirnya dia buat jadi bagus, dia jual dengan harga yang cukup mahal karena istilah homemade itu kan sesuatu yang kayak wah ini spesial nih buat saya. Dia buat homemade ini buat saya bukan buat orang lain gitu ya. Jadi itu satu hal yang membuat orang lain ngerasa ini spesial nih, padahal dia ngerjainnya itu dia lihat daripada koran bekas ini nggak diapa-apain gitu kan, ya udahlah dijadikan bahan daur ulang, kertas daur ulang, buku diari, buku yang bagus-bagus, yang homemade, yang handmade, yang akhirnya jadi spesial buat orang lain gitu ya. Dan kalau saya sendiri ngelihat bahwa di tengah pandemi ini kesulitan itu jangan jadi ya penghalang, tadi jangan jadi batu yang dianggap ini buat menyandung kita, tapi sebaliknya kita juga perlu peka untuk melihat apakah ini nantinya bisa untuk menolong orang lain juga. Ya, saya pikir kalau kita melihat pandemi ini hanya terfokus pada diri sendiri, entah itu pada kesulitan diri sendiri atau hanya untuk kepentingan diri sendiri, saya yakin bahwa akhirnya dia akan menjalani pandemi ini sendirian gitu ya. Bukannya ngelihat bahwa orang lain juga mengalami kesulitan yang sama gitu ya. Dan di tengah kesulitan yang sama ini ketika saya bisa untuk mendapatkan kesempatan itu, saya perlu nih untuk berdampak buat orang lain juga. Jadi saya pikir bahwa jangan sampai kita hanya fokus di diri sendiri. Ya. Dan apalagi kita ngomongin soal kita sebagai orang Kristen ya. Pastinya kita pengen supaya di tengah kondisi pandemi ini kita bisa tetap punya dampak buat orang lain. Mungkin ada perenungan ya dari rekan-rekan sekalian di tengah pandemi ini, dan hal-hal apa saja di tengah perenungan itu yang membuat secara rohani, secara spiritual saya perlu seperti ini supaya saya bisa tetap melihat kesempatan itu. Ko Sugoro. Ya, saya pribadi ya selain motivasi yang saya mau sharekan tentang time management, you can do extra mile, kemudian you're learning a lot, belajar lebih banyak lagi, bergaul lebih banyak lagi, cara komunikasi dirubah. Tapi pada intinya adalah selama 30 tahun saya berbisnis dan selama 50 tahun lebih saya hidup, mama saya itu selalu berpesan bahwa yang hidupmu bukan hidupmu sendiri. Jadi untuk survive di dalam pandemi ini,
sebenarnya ada sesuatu yang kita perjuangkan bukan untuk diri sendiri, Iya. tapi kepada Sang Pencipta. Iya. Secara simpel, saya coba rangkumkan dalam doa Bapa kami. Yang pertama kan, Bapa kami yang di surga. Kalau misalnya anak saya pulang, dia nggak memanggil, saya anggap dia kurang ajar. Kemudian, kalau dia bangun tidur, dia masuk kamar, nggak manggil, saya anggap dia kurang ajar. Kayaknya nggak ada relasi gitu. Nggak ada relasi. Jadi apapun yang dia minta, saya bertanya kembali, pantas nggak dia dapat gitu. Berarti relasi itu penting sekali. Saya menganggap seperti itu ya. Iya. Tentu saja relasi saya dengan Tuhan, saya pertahankan. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah, dikuduskanlah namamu. Terus terang, kalau misalnya anak saya itu, saya memberi uang, dia tidak menjaga kekudusannya, bergumul dengan pornografi, tentu saja nggak mungkin saya memberikan uang lebih banyak lagi pada dia. Dia akan makin terjerumus. Malah nanti disalahgunakan ya buat Iya, benar. hal-hal Jadi, yang nggak baik itu. Uang kecil aja tidak bisa dipakai dengan baik, apalagi uang besar. Seperti Matius 25-23. Iya. Tuhan katakan bahwa dalam hal kecil kamu bisa dipercaya, gua akan berikan kamu hal yang besar gitu loh. Iya. Jadi jangan berharap banyak kalau hidup nggak kudus. Iya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dulunya saya menganggap bahwa bisnis itu segala-galanya, uang itu segala-galanya. Tapi setelah saya berpikir kembali melalui firman Tuhan, bahwa sebenarnya uang yang saya cari itu sebenarnya bukan untuk saya foya-foyakan, ya. Dan di dalam lanjutannya adalah, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Berarti sebenarnya Pak Mas saya dulu katakan, kian ingat ya perpuluhannya. Sekarang saya menganggap bahwa perpuluhan itu bukan milik Tuhan, itu milik saya. Loh, kenapa begitu? Karena sebenarnya milik Tuhan itu adalah per 90-an. Saya mengatakan kepada anak-anak saya, ingat ya, Papa dan Mama suatu hari udah tua dan akan dipanggil Tuhan. Rumah-rumah itu, kamu kan susah ya jaga ya, sekian banyak ya. Papa Mama jualin nanti untuk pekerjaan Tuhan. Kamu sudah bisa berusaha, Tuhan berkati kamu jadi dokter. Kamu bisa berbeli rumah sendiri. Dan ingat, keluarga kamu juga kamu bangun untuk memuliakan Tuhan. Niscaya segala sesuatu yang kamu bangun, seperti Papa, selalu disertai Tuhan. Baik dalam pergumulan, dalam kesulitan, apapun, bukannya tidak ada, tapi damai sejahtera dan hikmat dari Tuhan bagaimana kita menghadapi dan menangani masalah itu. Itulah bagaimana untuk keluar dari pandemi ini. Iya. Ya, kalau dari Wandi, gimana Di? Saya nyambung Kosugoro tadi ya. Kalau kata Kosugoro tadi, pandemi ini ada seasonnya. Kita nggak bisa lihat bahwa season ini adalah season terburuk. Season yang paling buruk. Pandemi memang satu season yang buruk. Tapi kita harus melihat ke belakang bagaimana penyertaan Tuhan di belakang. Bagaimana Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah memberikan berkatnya di ke belakang. Kita nggak bisa lihat cuma pada waktu ini aja. Sama halnya ketika Daud nggak bisa lihat pas waktu seasonnya, waktu dikejar-kejar oleh Raja Saul aja. Tapi dia harus ingat, season di mana dia ngalahin Goliat. Season di mana dia mengalahkan musuhnya berlaksa-laksa. Dia harus lihat itu. Kalau kita lihat juga season nih, kita juga bertemu akan melihat bagaimana di Alkitab ada season di mana Israel dibuang ke pembuangan di Babel. Melalui satu quotes yang namanya Yeremia, Israel disampaikan seperti ini, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Season itu mungkin jadi satu hal yang kelihatannya tidak baik. Tapi ada satu rancangan Tuhan ke depan, season selanjutnya, yang baik bagi Israel. Jadi kita nggak hanya fokus pada masa pandemi ini aja nih. Ya, dan ini saya pikir sejalan ya dengan Pengkhotbah pasal 3 ya. Jadi ini ada ayat yang saya bacakan yang
ayat yang sudah familiar banget sih, bahkan bukan cuma buat orang Kristen, buat orang non-Kristen yang berkata bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya gitu kan. Banyak orang non-Kristen yang juga memakai quotes ini untuk mengatakan bahwa ya yang buruk itu suatu saat akan berakhir gitu ya. Saya bacakan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Ia, nah ini yang seringkali orang non-Kristen lupa. Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia, Tuhan, memberikan kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Jadi kadang kita cuma bisa ngelihat satu fragmen kecil gitu ya, nggak bisa ngelihat keseluruhan, tapi Allah lah yang bisa ngelihat dari awal sampai akhirnya. Sehingga kita perlu juga untuk menggantungkan hidup kita kepada Tuhan gitu. Dan satu bagian lagi ya, Ibrani pasal yang keempat ya, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yang sudah melalui segala situasi ya, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya yaitu Yesus tadi ya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Jadi kita perlu menyadari bahwa seberat-beratnya hidup kita gitu ya, dengan pandemi yang ada, Tuhan Yesus pun pernah melalui sesuatu yang bahkan jauh lebih berat daripada itu. Dia sudah menanggung salib, dia sudah menanggung kematian untuk bisa menebus, menyelamatkan kita. Saya pikir di tengah pandemi ini untuk kita bisa melihat melihat kesempatan yang ada, kita perlu untuk mengarahkan pandangan kita pada Yesus, dan biarlah Yesus juga yang mengarahkan nanti kita untuk melihat kepada kesempatan-kesempatan yang ada. Ya. Saya yakin setiap jemaat juga semuanya yang ada di rumah, setiap yang sudah mengikuti Talk Talk Live malam hari ini mendapatkan berkat ya, diingatkan kembali bagaimana kehidupan kita ini walaupun berat, walaupun tidak gampang untuk dilalui, tapi ada Tuhan yang berjalan di depan kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita, yang juga mendorong kita dari belakang untuk kita boleh maju terus ya. Karena itu biarlah kita boleh tetap menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada, peka untuk melihat dan peka terus untuk bertanya, Tuhan, kesempatan apa yang Tuhan mau saya ambil pagi hari ini atau sepanjang hari ini. Biar itu jadi doa kita setiap pagi, dan saya juga rindu untuk mendoakan, kita rindu ya mendoakan setiap jemaat yang ada ya. Biar mereka juga boleh tetap melihat atau memandang kepada Tuhan. Ya, kita berdoa ya, Tuhan kami datang ke hadapan-Mu menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hari ini, malam hari ini sudah mengikuti Talk Talk Live. Tuhan biarlah kiranya penyertaan dan pimpinan Tuhan boleh terus terpancar bagi mereka, untuk mereka boleh mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan, dan melalui mereka melihat kepada Tuhan, mereka juga bisa melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan tempatkan. Karena Tuhanlah yang sudah melihat dari awal sampai akhirnya. Itu berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di tengah segala kondisi yang ada, biar mereka boleh berserah penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang pulihkan segala kehidupan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala kehidupan yang sedang jatuh, biar Tuhan juga menolong untuk membangkitkan. Iman yang lemah, biar Tuhan kuatkan. Dan segala situasi ini boleh dilalui bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara sekalian sudah mengikuti Talk Talk Live malam hari ini. Saya yakin bahwa di Talk Talk Live mendatang kita akan membahas lagi tema-tema yang tidak kalah menarik, yang tidak kalah serunya dengan tema malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman ya, Ko Sugoro maupun Wandi yang sudah nemenin buat kita ngobrol-ngobrol. Dan biarlah ini bukan jadi kesempatan terakhir, tapi ada kesempatan-kesempatan ke depan untuk kita bisa ngobrolin tentang hidup, tentang kebenaran, ya, yang pastinya no gosip, yaitu cuma di acara Talk Talk Live.